Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmanu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami muliakan para mudarrib, yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara LMD 1 Zona 4 Kabupaten Aceh Timur, yang kami cintai, rekan-rekan seperjuangan, seluruh peserta LMD. Izinkan saya, Yanwar Fakhri, salah seorang peserta LMD 1, ingin menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Kisah ini sangat menginspirasi saya secara pribadi dan semoga ini juga bisa menginspirasi kita semuanya, para pendengar, penonton dari video ini. Kisah ini adalah sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mempunyai kebiasaan di sebuah pasar di pinggiran kota Madinah. Di kota Madinah ada sebuah pasar, dan di sana setiap pagi ada satu orang Yahudi dan fisiknya dalam keadaan buta. Setiap hari Yahudi ini dalam keadaan buta, dia berjualan di sudut, tidak berjualan, dia mengemis di sudut kota Madinah, di pasar sudut kota Madinah. Setiap hari dia selalu menyebutkan kata-kata upatan, hinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengatakan bahwa Rasulullah adalah pembohong, Rasulullah adalah penyihir, Rasulullah bisa mempengaruhi orang. Maka ia menyampaikan itu kepada orang ramai bahwa jauhi Rasulullah, jauhi Muhammad. Karena jika kamu mendekatinya, maka kamu akan terpengaruh dengan sihirnya. Itu saja yang dikatakan setiap hari. Tapi alangkah Rasulullah saat itu mendengarkan, dia sebagai salah satu penduduk di kota Madinah, mendengarkan kabar tersebut, sehingga Rasulullah setiap hari datang membawa sebuah roti dan semangkok susu. Menurut sebuah riwayat, semangkok susu dan satu potong roti. Setiap pagi Rasulullah datang ke sana memberinya makan. Sambil dia memberi makan, Rasulullah agar si buta tadi mudah mengunyahnya, roti tersebut dicelupkan dalam susu, sehingga dengan mudahnya si Yahudi buta tadi memakannya, sambil dia terus menyampaikan keburukan atau upatan-upatan kepada Rasulullah SAW. Dia tidak sadar bahwa yang memberi makannya setiap pagi adalah Rasulullah. Rasulullah tidak menyebutkan siapa dirinya. Si Yahudi ini pun ketika menanyakan, dia katakan hanya orang yang sayang kepadanya. Itu terus dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Kemudian Allah menakdirkan beliau wafat. Pada suatu hari datanglah sahabatnya, sahabat tercinta, yaitu sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar menanyakan, datang pada suatu hari ke rumah ke rumah Nabi, menemui Aisyah, istri Nabi, yang tidak lain adalah anak Abu Bakar. Apa yang Abu Bakar tanyakan? Wahai anakku, apa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah tapi saya belum melakukannya, tapi aku belum melakukannya? Apa dikatakan oleh Aisyah? Wahai ayah, engkau adalah orang yang paling banyak, engkau adalah ahli sunnah. Tidak ada satu pun sunnah yang
telah dilakukan oleh Rasulullah itu, melainkan engkau telah melakukannya. Tapi ada satu yang belum engkau lakukan, ya wahai ayah. Apa itu? Jelaskan kepadaku. Maka dikatakan oleh Aisyah bahwa Rasulullah setiap pagi datang ke pasar Madinah, memberi makan, menyuap roti kepada seorang Yahudi yang buta. Lalu dengan sigapnya, dengan cepatnya mengambil roti dan kemudian membawa segelas susu. Lalu beliau pergi ke pasar Madinah. Dengan sigap beliau mendapati ada seorang Yahudi yang sedang mengupat kepada Rasulullah. Lalu kemudian dia datang dekati, kemudian memberinya roti. Dia tidak tahu bagaimana cara Rasulullah memberi roti kepada si Yahudi ini. Saat diberikan, si Yahudi ini kemudian memakan. Saat makan dia merasakan, wah ini keras, tidak seperti biasanya. Biasanya saya makan itu dalam keadaan sudah dikunyah, sudah dilembutkan sehingga saya mudah memakannya. Lalu engkau siapa? Siapa engkau? Ini bukan orang yang selama ini memberiku makan. Jadi mendengarkan itu, Abu Bakar merasa sedih, teringat bahwa dia tidak bisa melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Dengan terseduh-seduh, dengan perasaan sedih, kemudian dia menyampaikan bahwa yang memberinya makan selama ini adalah Rasulullah, orang yang kau upat setiap harinya. Lalu kemudian mendengarkan itu, si Yahudi ini merasa sedih dan kemudian pada akhirnya memeluk Islam. Wahai ikhwah sekalian, wahai saudaraku semuanya, inilah ciri karakter pribadi dari seorang Rasulullah. Inilah toladan kita. Dia harus menjadi toladan kita. Sama seperti yang menjadi kewajiban dari kader BKPM RI adalah meneladani sikap pribadi Rasulullah. Dan semoga ciri-ciri pribadi Rasulullah ini ada pada seluruh, bisa kita tiru dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian nasihat atau kisah singkat ini, semoga menjadi manfaat buat saya pribadi dan seluruh para pendengar sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.